Oke. Screen, Oke, screen. udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Waalaikumsalam. teman-teman yang Malam, Mas. Malam, ada Mas. di berbagai tempat di rumah masing-masing. Pada kesempatan malam ini kita akan menjelaskan mengenai tata cara penulisan laporan praktikum untuk praktikum optimasi. Nah, bagi teman-teman yang tidak dapat join atau ada temannya yang tidak bisa join malam ini, bisa menyaksikan di YouTube Laboratorium seperti itu. Nah, yang perlu kami sampaikan yang pertama nanti apabila meeting ini berakhir karena kondisi meeting ini adalah meeting gratis, jadi nanti silakan diklik ulang aja linknya, kita lanjutkan apa yang sudah disampaikan. Jadi kan kalau misalkan linknya itu meetingnya tertutup secara tiba-tiba, bisa diklik lagi linknya dan kita memulai apa yang sudah dilanjutkan. Nah, seperti itu. Terus untuk penjelasan mengenai penulisan laporan, yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Waktu, tempat, dan suara dipersilakan. Ya, terima kasih waktunya. Untuk format laporan yang nanti dilakukan selama 8 modul, itu nanti dilakukan di Zoom meeting kali ini, cuma sekali. Nanti untuk seterusnya, ya sama dengan modul sebelumnya. Jadi dimulai dari modul 1 sampai modul 8, itu nanti formatnya ya satu ini. Nah, untuk yang dari sekalian nunggu temannya yang masih masuk. Nah, untuk yang paling atas kan tadi apa ini namanya headernya ada tulisan laporan praktikum optimasi industri. Untuk volume XX, volume itu bisa dilihat di penjelasan di kirinya di text box itu. Nomor XX merupakan jumlah revisi keberapa. Yang nomor ya, yang nomor. Nah, itu menunjukkan revisi keberapa. Kalau ke 1 ya 01. Terus untuk volume itu menunjukkan modul keberapa. Kalau modul ke 1 0,01. Tahunnya 2020 untuk halaman 1 sampai halaman terakhir. Misal laporan kalian 10 halaman, 1 sampai 10 berarti. Nah, untuk judul sekarang kan ini di kuning ya. Untuk judul Mas Raffi, tergantung maaf. G. Suaranya kurang keras, kurang jelas. Headsetku murah, Mbak. Sama Di kalau Zoom bisa, wordnya di zoom lagi. kan sering Makasih. share screen kan di Zoom dikit Oh dik. iya, tolong Ya, sebentar. Di sini. Nah, di judul. Nah, di sini kan judulnya penataan format laporan untuk praktikum petani industri. Nah, untuk judul ini karena ini formatnya dengan tujuan melatih teman-teman 18 untuk nanti bisa membuat jurnal sendiri atau artikel ilmiah. Karena jurnal sendiri itu nanti merupakan salah satu syarat apa sih kelulusan. Ya, Ya, pokoknya untuk yudisium juga perlu jurnal jurnal. artikel ilmiah yang ditulis sendiri. Nah, untuk judul tak kasih contoh ya, satu. Misal apa ini yang nyiapno. Misal untuk transportasi ya. Misal penentuan titik asal distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan PT XX misal gitu. Itu contoh contoh sederhana lah. Jadi jadi nanti studi kasus dan nama PT misal itu dimasukkan di judul. Ada lagi tik contoh apa? Dan armada itu tik.
Ya, misalkan contoh pengalokasian armada pengangkutan semen 40 kg pada PT Semen Gresik, misalkan seperti itu. Nah, ini nanti Nah, judul ini bisa teman-teman sesuaikan, terserah teman-teman, yang penting relate dengan studi kasus yang diberikan. Seperti ya itu. bisa Silakan Mas juga Raffi. ditekankan produknya yang dikirim apa di judul, nggak apa-apa. Misal bahan baku bauksit 80% gitu juga boleh. Nah, terus untuk nama, di sini kan ada nama pertama, itu nama kalian sendiri, nama praktikan. Untuk nama kedua itu nama aslabnya di modul tersebut. Untuk bawahnya formatnya sama. Untuk email diganti. Email kedua mungkin diganti email lab aja Mas. Ya, pakai email lab aja. Isi email lab yang lsmi@upn Jatim itu. Nah, selanjutnya untuk abstrak. Di abstrak ini itu berisi penjelasan singkat tentang hasil dari penelitian kalian, hasil dari pengerjaan studi kasus kalian secara singkat. Nah, untuk buat yang sudah ikut kemarin tata cara penulisan jurnal yang workshop kemarin, itu narasumbernya kan memberi anjuran hal abstrak itu terdiri dari 7 sampai 8 kalimat, atau juga ada yang menyarankan jumlah lain, tergantung instansi yang menaungi jurnal tersebut. Nah, karena ini cuma sekedar latihan dan juga bentuk sebagai laporan praktikum. Nah, ini dikasih syarat di sini 1 sampai 2 kalimat itu pendahuluan yang menjelaskan pentingnya penelitian. Nah, jadi seperti latar belakang penelitian dan kenapa timbulnya permasalahan itu. Nah, untuk 2 kalimat selanjutnya itu kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan. Misal di modul 1 linear programming. Di linear programming itu dijelaskan seperti ini. Misal linear programming dianggap dapat menyelesaikan permasalahan tersebut karena bla 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 bla. Nah, sebanyak 2 kalimat. Lalu 2 kalimat selanjutnya itu apa yang dihasilkan. Berdasarkan pengolahan data menggunakan linear programming, dapatkan hasil seperti berikut. Nah, seperti itu. Seperti hasil dari penelitian atau apa yang kalian kerjakan. Nah, untuk terakhir itu kalimat penutup. Boleh manfaat yang didapat dari penerapan metode tersebut dan lain-lain. Itu 1 kalimat. Nah, selanjutnya untuk kata kunci. Di kata kunci ini ada 3 sampai 5 kata. Tulisnya berdasarkan abjad, urutan abjad, dipisahkan tanda koma. Nah, tak kasih contoh di misal, contohnya beta-beta ya, tadi kan sudah persediaan. Nah, untuk kata kunci tak kasih di persediaan, misal inventory control, kata kunci 1. Atau disingkat juga boleh. Terus persediaan misal. Terus kata kunci lain BPIC atau mungkin kata kunci metodenya EOKI itu juga boleh. Ya, intinya yang berkaitan dengan jurnal kalian. Terus selanjutnya di bawah itu ada abstrak juga, tapi yang di sini dalam bahasa Inggris. Jadi tinggal ditranslate yang atasnya dan juga keywordnya juga sama. Terus selanjutnya di lembar kedua ini dimulai dari pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu berisi tentang pengantar kepada pembaca seperti latar belakang, kenapa memilih permasalahan tersebut, terus juga diisi teori terkait yang relevan. Diisi hipotesis pun juga boleh, kalau semisal ada. Nah, paragrafnya itu minimal 3, boleh lebih. Terus menjelaskan latar belakang, permasalahan di
PT tersebut yang diamati, solusi penyelesaian yang ditawarkan, maupun teori terkait yang relevan. Jadi untuk biasanya di laporan yang format biasa itu kan di bab 2. Biasanya kan teorinya itu dijelaskan secara umum gitu. Misal kalau dulu di statistik kan, itu meskipun misal ANOVA, meskipun yang dipakai cuma one way, tapi kalian jelaskannya sampai two way dan lain-lain. Nah, untuk di jurnal, karena ini lebih spesifik, kalian nggak perlu jelaskan yang tidak terkait atau yang nggak dipakai di penelitian. Misal kalian di EOQ, teorinya ya tentang yang dijelaskan ya tentang persediaan. Persediaan itu bisa berisi tentang biaya-biaya persediaan, alasan timbulnya persediaan, dan lain sebagainya. Untuk di EOQ-nya ya gitu. Rumus EOQ, biaya total persediaan, dan sebagainya. Jadi dimasukkan yang berkaitan dengan metode penelitian yang dipakai, yang mendasari penelitian itu. Nah, ini ada contoh satu di paragraf pertama. Ini untuk latar belakang. Seiring perkembangan zaman saat ini, dan selanjutnya ini tentang distribusi. Nah, bisa dibaca sendiri. Itu juga ada, apa ini namanya, kutipan ya. Ini ada sitasi. Nah, itu juga dimasukkan. Nah, diusahakan citasinya itu ya diusahakan sih harus ada di daftar pustaka. Jangan masukkan yang nggak ada. Nanti tadi sulap. Nah, untuk selanjutnya metodologi penelitian. Nah, di sini ini ada belum diganti ya. Laporan praktikum optimasi terdiri dari 10 sampai 12. Kalau mau lebih luas paling banyak ya nggak apa-apa 15. Kalau misal banyak yang mau diungkapkan. Jangan mengubah ukuran font. Ya, fontnya pakai yang ini. Ini sudah di-upload lagi yang bentuknya Word. Jadi satu format yang Word ini dipakai sampai modul ke-8. Untuk menyisipkan teks, menyisipkan gambar, itu diletakkan dulu yang kursornya pada lokasinya yang mau disisipkan, nanti diganti yang di inline with text. Inline with text itu. Selanjutnya di tahap pengumpulan data. Nah, di sini pengumpulan data kalian asumsikan seperti apa. Misal secara interview. Nah, itu dijelaskan pengertiannya dulu. Interview merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan bla 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 bla. Nah, itu dijelaskan dulu. Nah, ini ada contohnya. Contohnya itu tadi, Mas, naik dikit. Nah, dilakukan adalah ini, misal kuesioner, dijelaskan arti kuesioner. Nah, di kuesioner itu dijelaskan data yang dibutuhkan yaitu misal ini, data pengiriman, permintaan barang, kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, dan seterusnya. Itu disebutkan. Untuk yang kedua, bawahnya Mas, tahap pengolahan data. Nah, di tahap pengolahan data ini, itu berisikan tahap-tahap yang dilakukan dalam pengolahan data kalian. Jadi di sini belum mulai mengolah data, di sini dirincikan dulu langkah-langkah yang kalian lakukan sebelum melakukan pengolahan data. Nah, bisa juga berupa flowchart. Kalau flowchart ya berarti dari yang mulai itu dan seterusnya sehingga selesai. Kalau menjelaskannya pakai langkah-langkah berikut, misal 1, menentukan harga pengiriman, misal gitu. Kedua, menghitung jarak lah. Nah, contohnya seperti itu. Juga boleh. Kalau berupa flowchart juga boleh. Nah, contohnya
Metode Vogel merupakan itu pengertian data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menentukan biaya transportasi yang paling minimum yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, itu contohnya. Untuk yang flowchart ya, contoh seperti flowchart biasa yang kalian buat di praktikum lain. Selanjutnya ada di Ya, hasil untuk pembahasan. selanjutnya, silakan Mas Raffi. Pengolahan data yang pertama, nah di subbab ini ditampilkan data mentah yang akan diolah. Di sini boleh berupa teks, tabel, diagram atau gambar, dan juga nanti di bawahnya setelah data mentahnya ditampilkan itu diberi tahap-tahap tadi. Misal data mentahnya sebuah tabel yang isinya kebutuhan produk, kebutuhan bahan baku selama satu periode. Nah, di bawahnya itu langsung perhitungan juga boleh. Nah, perhitungan pertama misal mencari kuantitas ekonomis. Nah, itu EOQ-nya diberi pengertian sedikit secara pendek. Nah, lalu lanjutannya dapat dicari dengan persamaan berikut. Masukkan persamaannya. Itu jika pakai manual, kalau pakai software ya dimasukkan input hasil softwarenya. Nah, di sini dijelaskan input data dan output data dalam software yang dipakai. Itu step by step. Terus jika menjelaskan misal safety stock, nah itu dijelaskan safety stock itu apa secara singkat, baru dalam software di atas, dalam output di atas dihasilkan safety stock sebesar segini, misal seperti itu. Nah, untuk analisis pembahasan itu ringkasan dari tadi hasil output tersebut yang diperoleh dari pengolahan data tadi, lalu berisi solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan dari penerapan metode tersebut. Nah, misal metode tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan karena dijelaskan, misal permintaan ekonomisnya segini dan juga lebih menghemat biaya ini, dan alasan-alasan yang mendukung kenapa metode tersebut dapat mengatasi permasalahan itu dijelaskan, dianalisis. Nah, untuk kesimpulan itu merangkum poin utama di praktikum. Usahakan jangan menyalin abstrak sebagai kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini penulis itu biasanya menjelaskan lebih tegas tentang hasil dari penelitian atau juga berisi saran-saran yang diberikan kepada perusahaan. Kesimpulan boleh terdiri dari satu paragraf, merupakan konklusi dari penelitian yang dilakukan, memuat saran, dan apakah penelitian dapat diterapkan di lapangan atau tidak. Ya, selanjutnya. Untuk daftar pustaka, minimal 6, sumber maksimal 3 website, contoh format ada di bawah. Ada misal mengutip dari buku, boleh dari jurnal, dari proceeding itu bukan jurnal, mungkin dari conference, penelitian-penelitian yang dikumpulkan di conference, ditampilkan di conference itu masuk proceeding, bisa dari laporan tesis atau e-book juga boleh. Ya, kurang lebih seperti itu. Mas Diki mungkin ada tambahan lagi. Ya, baik. Terima kasih Mas Raffi atas penjelasannya. Berhubung karena meeting time-nya kita tinggal 4 menit, jadi nanti buat teman-teman apabila meeting time-nya ini berakhir, bisa diklik ulang lagi link yang telah dibagikan untuk kita melanjutkan ke sesi selanjutnya.
Nah, nanti di sesi kedua kita akan berikan penjelasan terkait dengan apa saja yang perlu dimasukkan di masing-masing modul, mulai dari modul 1 sampai modul ke-8 di dalam pendahuluan, seperti itu. Dan juga di beberapa tahap pengisian di pengolahan data dan kesimpulan, seperti itu. Nah, yang perlu kami umumkan, mumpung masih ada waktu, yaitu nanti pengumuman resum juga melalui email teman-teman. Jadi biasakan untuk melihat email student kalian. Nah, benar sekali email student. Dan ini tadi sebenarnya acara ini udah kita kirimkan invite link-nya di email student masing-masing. Tapi mungkin karena teman-teman masih belum terbiasa untuk buka email studentnya, mungkin banyak yang tidak mengetahui seperti itu. Dan ini nanti bakalan di-upload di YouTube Laboratorium. Jadi misalkan teman-teman masih ada yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube dan nanti akan ada admin yang menjawab seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin dari teman-teman Aslab ada tambahan lagi nggak terkait dengan format laporan ini, atau kita tutup saja lanjut ke sesi yang kedua? Bagaimana? Lanjut sesi Ditutup 2. aja. Tutup aja dulu. Baik, kita akan akhiri sesi yang pertama ini dulu. Nanti kita lanjut ke sesi yang kedua ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah join ke sesi yang kedua ini. Di sesi yang kedua ini, nanti kita langsung tanya-jawab aja. Jadi, silakan teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan format laporan ini, silakan untuk menyalakan mikrofonnya dan juga menyebutkan namanya sekaligus langsung memberikan pertanyaan. Seperti itu. Baik, silakan teman-teman yang ada pertanyaan, silakan bisa Kalau malu bisa nulis di komen juga, di chat juga. bisa nulis di kolom komentar. Silakan teman-teman. Permisi Mas, saya mau bertanya. Nama saya Brian Arya Pangestu dari NPM 94, mau bertanya mengenai email yang dicantumkan di atas itu emailnya student atau pribadi ya Mas? Terima kasih. Jadi yang email disertakan di sini ya? Di sini? Iya Mas. Nah, itu email student. Nah, terus untuk yang email yang kedua, email laboratorium, seperti itu. Oh, iya Mas. Baik, Makasih, sudah Mas. menjawab? Sama-sama. Sudah Mas. Permisi Mas Dik, izin Ya, bertanya Mas. Iya Mas, mohon maaf Nama saya Febrian dari NPM 36. Mohon maaf ini saya barusan masuk Mas. Nah, saya mau bertanya untuk ini nih videonya akan di-share di YouTube atau gimana Mas nanti Mas? Jadi Terima kasih untuk Mas. videonya, ya, sama-sama videonya nanti bakalan di-share di YouTube. Jadi tenang aja buat teman-teman yang barusan join atau ada temennya yang belum join, nanti bisa diarahkan ke YouTube Laboratorium seperti itu. Dan untuk praktikumnya ini nanti, soal praktikumnya bisa dilihat di website. Jadi setelah tes awal, silakan teman-teman bisa dilihat di website laboratorium dan bisa dikerjakan sesuai studi kasus yang kalian bikin. Nah, nanti menyesuaikan dengan judulnya juga. Oh iya Mas Dik. Baik, terima kasih banyak Mas. Bersama-sama. Buat teman-teman silakan mumpung masih ada waktu. Mas Aku mau mau tanya. nambahin dikit dong. Aduh, siapa dulu nih? Titin saya, wes. Oke, aku mau nambahin dikit buat modul Quiing teori atau modul dari antrian. Nanti itu kan turun PO yang bab pendahuluan. Itu kan ada latar belakang, terus
latar belakang, Latar belakang. pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan itu kan ada latar belakang, permasalahan, dan teori yang terkait yang relevan. Jadi latar belakangnya itu, teori yang terkait yang relevan itu yang kayak dijelasin Raffi tadi ya. Misalkan nih kalian pakai teori antrian, model antrian kalian tuh single channel, single phase. Udah kalian sebutin yang itu aja, terus karakteristik dari studi kasus kalian yang mana yang nunjukin kalau dia itu pakai teori itu. Kayak tambahin gitu sih. Udah. Yang tadi mau tanya? Ya, silakan yang mau tanya. Aku Nabila dari NPM 24. Ya, silakan. Mau nanya itu yang nama Aslab Di atas atas. ini. Iya. Itu nama Aslabnya? Nah, nanti Siapa? kita kan asistensi seperti kemarin, jadi tiap modul kan bakalan berubah. Nanti nama asistennya bakalan dicantumin di website seperti itu. Misal modul 1 dapat siapa, bakalan ditulis di sini. Modul 2 dapat siapa, ditulis di sini. Modul 3 dapat siapa, ditulis di sini. Gitu. Oke. Apa sudah menjawab? Udah Mas, makasih. Sama. Nanti untuk format pengiriman emailnya menyesuaikan yang ada di PPT. Baik, teman-teman yang ingin bertanya silakan. Masih ada waktu yang cukup banyak untuk kita bisa saling berdiskusi di sini. Bagi teman-teman yang barusan join, untuk video sesi pertama bisa disaksikan di YouTube nanti setelah kita lakukan proses editing. Apa sudah cukup teman-teman yang gabung di sini? Apa sudah tidak ada pertanyaan lagi? Atau sudah paham? Tanya lagi Mas. Ya, silakan. Itu yang nama Aslab itu ditulis kebalik atau tetap nama asli, misalnya Alfiani Rahmatin atau ditulis Rahmatin Alfiani? Di formatnya ditulis nama P pertama, jadi nama awal, nama tengahnya itu disingkat, terus nama akhir gitu. Paham nggak? Misalkan namanya Nabila Sandi, nah nanti ditulis Nabila Sandi gitu. Oke Mas, makasih Mas. Kata Mas? Hah? Kalau namanya cuma 2 kata? Ya nggak usah disingkat tengah-tengah itu. Kalau namanya 4 kata, 2 kata yang di tengah-tengah disingkat. Apa ada pertanyaan lagi teman-teman? Nambahin, Pak. Silakan, Laura. Ya, yang di pendahuluan itu kan cuman dikit ya yang di abstrak. Jangan lupa itu dicantumin sedikit menyinggung tentang materinya. Jadi misalnya modul 1 ya tentang modul 1. Terus yang di abstrak. Jadi satu kata buat kayak misalnya modul 1 linear programming, satu kata buat linear programming adalah gini. Terus di penulisan ini membahas tentang masalah apa studi kasusnya, terus habis itu dijelasin hasilnya gimana secara singkat. Gitu. Terus buat yang di pendahuluan itu juga sama. Kalian kasih tentang linear programming itu apa, terus habis itu studi kasusnya itu apa. Pokoknya itu yang jelas diuraikan di pendahuluan. Udah. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Buat teman-teman yang lain, silakan kalau misalkan udah paham untuk meninggalkan meeting room. Dan jika ada yang belum paham, silakan bertanya. Jadi jangan diam saja, teman-teman. Jadinya kita bisa tahu teman-teman paham atau enggak dari pertanyaan teman-teman. Jika teman-teman sudah paham, silakan meninggalkan meeting room. Jika belum, silakan bertanya. Ya, Mbak, karena sudah banyak yang keluar,
Jadi saya rasa sudah paham semua. Bagi teman-teman yang tersisa di sini, mungkin bisa menyampaikan ke teman-teman yang lainnya untuk videonya bisa disaksikan di YouTube. Dan jika masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar YouTube. Dan akan saya tutup meeting room kali ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti acara question and answer kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Dan kami tunggu dalam praktikum optimasi industri tahun 2020 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Pak Mas. Salam.